warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yunisasari, mahasiswi dari Universitas Pantasakti Bekasi dengan NIM 29023500057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari matkul pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMN. Pengantar ekonomi makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel ekonomi. Variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi, terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh atau aggregate dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Barat. Dalam buku tersebut, Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa
pelonggaran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka yang tidak terbatas. Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynesianism yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara. Permasalahan ekonomi makro. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, kerendahan harga, indikator penting daripada inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa orang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dapat dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Masalah pengangguran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran aggregate para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Kedua, keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Keempat, kenaikan produksi yang lakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Yang kelima, dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah: pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain. Kedua, pengusaha menggunakan peralatan modern.
Ketika ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yaitu pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, beberapa negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini dengan sendirinya, tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. 3. Menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tetapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berkelebihan, kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diberlakukan untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang harus-menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan
ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, dan kondisi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi harus memperhatikan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran aggregate dalam perekonomian. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran aggregate. Ketiga, kebijakan sebagai penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik.